Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Daniel Renaldi di channel SDN Lamajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Nah anak-anak, pertama ayo kita membaca cerita berikut ini. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada di saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Kemudian ayo kita membaca cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanatunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga saat ini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Harupahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia, dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Nah anak-anak, berdasarkan bacaan yang tadi kita baca, cobalah kalian lengkapi peta pikiran berikut ini. Pertama, bagaimanakah asal-usul Gajah Mada? Nah, kalian coba isi. Dari mana? Di mana Patih Gajah Mada lahir? Tahun berapa Gajah Mada lahir? Selanjutnya, perjalanan karir. Nah, Gajah Mada meniti karir menjadi patih dari apa dulu? Apa usaha Gajah Mada untuk meraih karir menjadi patih? Setelah itu, apakah cita-cita Gajah Mada? Nah, yang terakhir, sikap dan nilai apa dari Gajah Mada yang dapat kalian ambil? Nah, anak-anak kalian isi tabel berikut berdasarkan cerita barusan. Apakah kalian suka dengan Patih Gajah Mada? Dengan cita-citanya atau dengan usahanya? Nah, usaha Gajah Mada tidak lain untuk menciptakan
menciptakan persatuan dan kesatuan. Sekarang kita sudah disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalian jangan lupa ya semboyan itu. Nah, Pati Gajah Mada sangat mencintai tanah airnya. Ayo, kita jaga lingkungan kita sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Nah, untuk tugas kalian, buatlah tabel cinta lingkungan. Contohnya, nama kegiatan dan foto atau gambar kegiatan kalian. Nah, di sini Bapak ambil contoh. Nama kegiatannya merawat tanaman. Nah, di sini foto atau gambar kalian ditempel. Nah, sekarang mari kita mengamati. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Nah, perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapi dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Nah, di sini Bapak beri contoh. Sumber daya alamnya air. Manfaatnya untuk mengairi sawah. Cara memeliharanya, kita memakai air seperlunya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, kerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan tentu jangan lupa berdoa. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.